Oke, sekarang masuk ke pembahasan tauhid episode ke-22 bagian ke-2. Pembahasan pekan lalu kita udah bahas episode 22 bagian 1, yaitu tentang orang-orang yang menyembah kubur. Dan perlu ngasih reminder dikit. Kemarin kita udah bahas tentang 3 tipe aliran dalam memperlakukan orang yang melakukan pembatal keislaman ya. Aliran Murji'ah menganggap orang yang udah syahadat gak akan pernah bisa murtad ya, kecuali kalau dia ya keluar dari Islam ngaku gitu. Kemudian aliran Khawarij sebaliknya, apapun dosanya, selama itu dosa besar, walaupun bukan dosa kekafiran, maka dia murtad. Khawarij. Kalau ahlu sunnah tidak mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar. Tapi kalau ada orang Islam melakukan pembatal keislaman, maka kafirkan. Tapi ada rinciannya. Pertanyaannya, rinciannya gimana? Ya nggak sih, pembatal Islam itu kan banyak banget. Yang 10 pembatal keislaman itu 10 pembatal keislaman yang disepakati ulama. Tapi pembatal keislaman sendiri, kalau kata Syekh Sholih Fauzan kalau nggak salah, ada lebih dari 100. Ada lebih dari 100. Nah jadi batasannya apa? Dan syukur banget ya Allah. Ini walaupun sebelum pembukaan sengaja langsung kayak gini, karena tuh udah belajar lama gitu, sama Ustadz Abu Haidar, sama Ustadz Doni Arif Wibowo, sama Ustadz Istian Ragil ya, lewat postingan-postingan mereka, lewat blogspot mereka. Tapi jujur aja, dengan adanya perbedaan pendapat antara 1 dan 2 ustadz atau banyak ustadz, bingung. Batasan baku orang dikasih maaf atas kekafiran dan tidak dikasih maaf atas kekafiran tuh apa? Batasan bakunya apa? Karena ini penting loh. Kita ngebahas sesuatu antara iman dan kafir, tapi kita nggak tahu batasannya. Kapan seseorang divonis kafir, kapan seseorang nggak boleh divonis kafir. Dan setelah baca banyak referensi, ya Allah, ini ada satu referensi yang bener-bener bisa dibilang mendekati sempurna. Karena kalau sempurna hanya milik Allah ya. Makanya nggak ada satupun kitab di dunia ini yang sempurna, nggak ada kesalahan sama sekali, itu nggak ada. Termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim masih ada kesalahannya, tapi sangat minim. Kata para ulama, karena Allah nggak berkehendak ada yang sempurna selain kitabnya saja ya. Tapi di sini kitab ini masya Allah teman-teman, beneran isinya di dalamnya berisi fatwa dari ulama yang 4 mazhab, baik ulama itu sendiri yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Syafi'i, dan juga murid-muridnya. Jadi ini dibahas sampai sekitar 40 atau 50 pendapat ulama. Dan Masya Allah dikasih tahu juga pendapat yang menyelisihinya. Artinya ketika belajar sama ustadz-ustadz yang tadi, kan ada beda pendapat nih ya. Jadi ngerti, ternyata beda pendapatnya di sini loh. Ini dia, tanda kutip ya, bukan bermaksud merendahkan ustadz, biang kerok perpecahan tuh gara-gara bagian sini loh. Masih ingat pekan lalu di mana bilang ada ustadz yang ngomong, ustadz Salafi terkenal, tapi nggak mau nyebut namanya karena demi menjaga kehormatannya. Di kajian beliau berjudul Kesesatan Kaum Liberal, beliau bilang bahwasannya si cewek berkerudung terkenal tuh dokter yang bilang nikah sesama jenis tuh halal, itu ustadz ini nggak mau mengkafirkan dia, nggak mau mengkafirkan. Padahal kan nikah sesama jenis mah jangankan orang muslim ya, orang kafirnya aja udah tahu itu tuh nggak normal gitu. Orang kafir yang masih rada-rada lurus gitu. Kok bisa ustadz ini nggak mau mengkafirkan padahal udah jelas banget kekafirannya. Nah, karena itu teman-teman, pas baca ya Allah seneng banget asli. Kalau lagi baca kitab itu dalam banget sampai tenggelam, dan jadi ngerti banget, ini dia perbedaannya. Ternyata ini poin-poin parameter bakunya yang ditetapkan bukan oleh Arizal, bukan sama ulama kaleng-kaleng, tapi sama para ulama yang jumlahnya puluhan, bahkan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dan bisa dibilang berani bilang pendapat yang menyelisih ini pendapat yang salah. Itu hak Arizal ya, hak Arizal. Ketika misalnya Dafa bilang buaya halal, bilang buaya haram, boleh nggak bilang pendapat yang Dafa pegang salah? Boleh, nggak ada masalah. Itu konsekuensi perbedaan pendapat. Nggak bisa bilang
saya buaya haram, buat Dafa buaya halal, sama-sama bener kok. Ya nggak bisa gitu ya, itu mah kayak nggak bener itu, harus punya pendirian. Paling kita bilang Dafa megang pendapat ulama yang bilang buaya halal, A bilang buaya haram. A hormati para ulama, tapi A bilang pendapat yang Dafa pegang salah. Titik. Terserah Arizal, hak Arizal ya nggak sih? Oke siap. Kalian wajib nyatet. Yang nggak bawa buku harus di handphone nyatet. Nggak usah ngumpulin resume nggak apa-apa. Biar Arizal nggak capek ngecek gitu. Tapi kalau ngumpulin juga bagus. Oke, siap ya dengan pembahasan ini insya Allah. Dan sepertinya ini mukaddimah belum pembukaan tapi udah ngasih tahu ini sepertinya wallahu alam AA pun berbeda pendapat dengan Ustadz Firanda dalam hal ini. Ya, walaupun AA ngebahas, jadi kalau kitab tauhid karangan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Lalu syarah tuh diperjelas lagi oleh banyak ulama, banyak ustadz. Ada yang sama Dr. Arifin Badri, ada yang sama Ustadz Firanda. Yang kita sering bahas adalah yang disyarah atau diperjelas lagi oleh Ustadz Firanda. Dan AA yang menyampaikan isi kitab Ustadz Firanda, AA beda pendapat dengan beliau. Wajar. Hormati nggak Ustadz Firanda? Ya dihormatilah. Ya. Cuman ya ini hak Ariza untuk memegang pendapat ulama yang Ariza akan pegang ini. Belum terlalu tahu sih pendapat Ustadz Firanda yang mana ya, karena belum tahu pendapat beliau secara menyeluruh, belum tahu. Tapi kalau dari sekilas yang baca dari penjelasan beliau di beberapa kitab beliau, sepertinya yang beliau pegang beda dengan yang pegang. Paham ya? Kalian harus hormati Ustadz Firanda tentunya. Tapi megang pendapat ini. Kalau kalian lebih cenderung ke pendapat Arizal, alhamdulillah. Sampaikan ini pendapat mayoritas ulama. Dan ini pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi sendiri, penulis kitab intinya gitu loh. Ya, kalau kalian lebih cenderung ke pendapat ulama lain, ya silakan, tapi udah menyampaikan poin-poin ini gitu. Ya, baik. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semua, di malam hari ini Arizal akan fokus kepada pembahasan uzur bil jahl. Sebelum masuk ke pembahasan Ustadz Firanda di bab 22, akan bahas ini dulu, karena dengan paham ini maka depannya kalian akan paham, dan kalian tuh gak akan banyak nanya ke Ariza lagi. Contohnya, kalau ini kafir gak, ini kafir atau enggak. Kalian kalau udah tahu batasan ini beres sebenarnya, beres, enak ya. Nah teman-teman semua, uzur artinya apa sih? Simpelnya uzur tuh diberi maaf lah, diberi excuse gitu loh. Paham ya? Jadi uzur tuh kayak dikasih excuse. Regan uzur artinya Regan diberi excuse buat gak masuk misalnya, atau gak ngelakuin sesuatu karena uzur, karena ada alasan yang memang diterima. Itulah uzur. Jahal artinya ketidaktahuan atau kebodohan. Sehingga uzur bil jahal artinya adalah diberi maaf atas ketidakngertian, diberi maaf atas ketidaktahuan gitu. Oke? Uzur bil jahl artinya diberi maaf karena ketidaktahuan. Ya. Di sini yang ngelihat nggak tahu apakah Zoom Arizal error atau enggak, cuman 6 orang yang on cam ya yang cowoknya. Tapi pokoknya kalian harus nyatet ya, baik di kertas, di handphone, terserah. Karena pembahasan malam hari ini lebih fokus di otak. Ya, kalau pembahasan penghayatan tadabur itu di hati biasanya yang lebih bisa kesentuh. Tapi kalau di sini kalian hati, telinga dan otak harus benar-benar konsen.
Karena ini perkara yang sangat-sangat berat, yang mana ulama pun keras dalam perbedaan pendapat ini. Ini perbedaan pendapatnya sampai keras loh, sampai vonis sesat loh. Bayangin, dua kelompok ulama yang dua-duanya sebenarnya lurus gitu. Ulama salafiyin, tapi saling serang gara-gara ini. Kok bisa saling serang? Karena perkaranya perkara yang sangat berat. Nah, kita pemula tapi nggak mau ngambil materi ini dengan sungguh-sungguh, maka aduh bahaya nih. Karena itu siap-siap ya. Uzur bil jahal sekali lagi artinya apa? Maaf atas ketidaktahuan. Diberi maaf karena ketidaktahuan. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas tentang masalah pembatal keislaman. Apakah orang-orang yang melakukan pembatal keislaman bisa langsung kita vonis kafir murtad? Atau kita harus tahan diri dulu? Itu yang bakal kita bahas ya. Apakah orang Islam yang melakukan pembatal keislaman bisa langsung kita vonis dia mah kafir, dia mah murtad, dia mah kafir, dia mah murtad? Ataukah kita harus tahan diri dulu? Kalau tahan diri itu maksudnya gini, misalnya kita bilang dia melakukan amalan kekafiran, tapi saya nggak mau kafirkan dia dulu. Itu maksud dari menahan tuh ya. Jadi kalau misalnya langsung vonis kafir kan, misalnya Dafa punten ya, Dafa ngelakuin kekafiran terus bilang Dafa mah KTP Islam tapi dia udah kafir sebenarnya. Itu langsung vonis kan ya. Si Dafa mah udah murtad. Tapi kalau langsung. Adapun kalau menahan diri, yang Arizal lakukan adalah ketika Dafa melakukan kekafiran, bilang gini, Dafa melakukan amalan kekafiran, tapi Arizal nggak vonis dia kafir dulu, karena bisa jadi dia nggak ngerti. Nah, itu artinya menahan diri. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah seorang muslim yang melakukan pembatal keislaman itu harus kita langsung vonis kafir, atau tahan diri dulu? Cukup sampaikan dia perbuatannya kafir, tapi jangan dulu vonis dia kafir. Nah, yang mana nih? Apakah yang langsung atau tahan diri? Itu yang bakalan kita bahas juga. Sampai sini paham? Oke. Nanti bakalan ada kuis di akhir ya. Kuisnya jawabnya rame-rame. Jadi nggak usah takut salah. Oke. Tadi sebenarnya udah sampaikan ya sebelum opening bahwasanya di sini ulama memang ada perbedaan pendapat ulama di sini. Ada perbedaan pendapat ulama ini. Tapi yang akan saya sampaikan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ya. Yang saya sampaikan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dan mayoritas ulama ini memandang pendapat yang berseberangan sebagai pendapat yang salah, keliru, fatal. Jadi perkaranya bukan perkara sepele di mana kayak misalnya apa ya, yang kunut gitu. Kunut subuh atau nggak kunut subuh kan itu ulama beda pendapat, tapi kan yang ya udahlah kalau nggak kunut subuh oke nggak ada masalah lah. Atau yang kunut subuh saho tetap. Itu kan ringan gitu ya. Tapi kalau ini perkaranya nggak seringan itu. Perkara ini adalah pendapat mayoritas ulama yang akan saya sampaikan, tapi mayoritas ulama ini berpandangan orang yang berbeda pendapat dengan pendapat yang akan saya sampaikan ini, itu pendapat yang sesat. Walaupun sebenarnya pendapat itu juga pendapat dari ulama yang lurus, tapi pendapatnya sesat, keliru, fatal. Gitu. Tapi yang akan saya sampaikan lagi sekali lagi adalah pendapat mayoritas ulama. Oke. Nah, ya, dan di sini malam hari ini nggak akan menyampaikan banyak dalil karena dalil banyak banget. Cukup beberapa aja untuk mewakilkan, ya. Tapi di sini AA akan klasifikasi pembatal keislaman ada 3 tipe. Oke, pembatal keislaman ada 3 tipe. Pembatal keislaman ada 3 tipe. Dan klasifikasi dari 3 tipe ini adalah berdasarkan rumusan yang disampaikan oleh banyak banget ulama dari 4 mazhab. Ada sekitar 50 ucapan ulama. Wah, banyak banget pas saya baca. Tapi enaknya teh 50 ulama ini pembahasannya saling menjelaskan satu sama lain, sehingga ketika ngebaca 50 ucapan ulama ini kayak ngulang-ngulang aja gitu. Dengan kalimat yang agak beda, kayak misalnya gini, cabe rasanya pedas, yang satu bilang cabe bikin keringetan, kan mirip-mirip aja ya, ujung-ujungnya jadi saling menjelaskan satu sama lain. Dan ini pendapat dari 40 ulama ini
yang udah baca ini dan pahami banget, di antara 40 ulama ini adalah 4 ulama mazhab itu sendiri, yaitu Abu Hanifah. Jadi nggak diraguin lagi gitu loh. Dan statement yang paling bagus adalah statement dari Imam Syafi'i, yang paling gampang tuh dipahaminya tuh statement dari Imam Syafi'i. Makanya dari ucapan 40 ulama ini lebih, akhirnya kita jadi tahu kaidah 3 klasifikasi pembatal keislaman. Dan masing-masing dari 3 ini memiliki treatment tersendiri. Apa treatment tuh? Perlakuan sendiri. Dari 3 pembatal keislaman ini, perlakuan kita kepada pelakunya beda-beda. Ada yang beda-beda. Dan setelah tahu ini, insya Allah teman-teman, kedepannya kalian akan jadi ngerti banget, gak akan bingung lagi, kecuali dalam perkara yang poin nomor 3. Nanti ya, emang nomor 3 apa nanti jelasin. Tenang, yang penting kalian udah ngeh dulu, ngerti sekarang ya. Oke, baik. Sengaja menyampaikan ini, jadi nanti kalau misalnya kita ngebahas kitabnya Ustaz Firanda lalu ada yang beda pendapat, nanti kalian akan di sini Ustaz Firanda beda pendapat sama yang Arizal pegangnya di sini nih. Ngerti ya? Oke, baik teman-teman. Pembatal keislaman jenis 1 adalah pembatal keislaman yang langsung berkaitan dengan kalimat tauhid. Pembatal keislaman yang langsung berkaitan dengan kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid, Dafa? Kok ragu sih? Astagfirullah. Ya keras suaranya. Terus? Tiada Tuhan yang tak disembah yang benar kecuali Allah. Terus? Muhammadur Rasulullah. Masalah ya, si la ilaha illallah itu udah intinya, tapi kalau sempurnanya kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah ya. Itu kalimat tauhid ya. Nah, untuk pembatal keislaman yang langsung berkaitan dengan kalimat tauhid, ini jenis pembatal keislaman yang pertama. Oke. Nah, kalau mau nulis nomor 2, kasih spasi dulu sekitar 10 baris kayak ya. Saya nanti kalian akan balik lagi ke nomor 1, 2, 3. Mau ngasih tahu dulu 1, 2, 3, baru nanti kita rinci lagi dan kasih penjelasan lagi. Pembatal keislaman jenis kedua adalah perkara yang sangat penting dan diketahui oleh mayoritas muslim, baik dari kalangan ulama maupun awam ya. Poin nomor 2 adalah pembatal keislaman dalam perkara yang sangat penting yang diketahui oleh mayoritas muslim, baik dari kalangan ulama maupun awam. Istilahnya adalah, kalau bahasa Arabnya, masail ma'lumah minaddin bid-darurah. Ulang ya, masail ma'lumah minaddin, masail ma'lumah minaddin bid-darurah. Artinya terjemahan simpelnya, hal-hal yang sangat penting yang harus banget diketahui oleh semua muslim. Itu pembatal keislaman yang kedua ya. Yakni pembatal keislaman yang kaitannya dengan perkara-perkara yang sangat penting yang diketahui oleh seluruh kaum muslimin atau mayoritas kaum muslimin, baik dari kalangan ulama maupun orang awam. Ketiga, pembatal keislaman dalam perkara yang samar. Pembatal keislaman dalam perkara yang samar. Pembatal keislaman dalam perkara yang samar. Atau kalau istilah Arabnya masail khafiyah. Masail khafiyah. Otaknya udah panas? Baru berapa menit? Baru 19 menit dari awal ya. Harus masuk konsen kalian.
Ini nggak kayak belajar kimia dan fisika ya. Ini lebih gampang. Tapi emang agak berat sih ya dibandingkan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Sebenarnya ini ada poin yang satu lagi, ini nggak termasuk ke poin yang 3, tapi poin tambahan, mau kalian tulis atau enggak nggak apa-apa deh. Yaitu perkara yang ulama beda pendapat, apakah ini perkara kekafiran atau enggak. Tapi itu nggak akan kita bahas di sini ya. Cuman kalau mau ditulis poin nomor 4 boleh, ya. Yaitu pembatal keislaman yang ulama memang beda pendapat. Apakah perkara itu bikin orang batal atau enggak, seperti ninggalin sholat ya, apakah dia jadi murtad atau enggak. Tapi untuk poin nomor 4 nggak akan kita bahas di malam hari ini. Oke. Baik. Siap-siap yang hadir di rumah untuk langsung tunjuk. Degan, syahadat tuh apa bunyinya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Syahadat bunyinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Berarti dosa-dosa pembatal keislaman yang berkaitan langsung dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kasih contoh yuk. Langsung kasih contoh ya. 1. Mengakui ada yang boleh disembah selain Allah. Itu kan langsung ya, langsung udah bertentangan banget dengan la ilaha illallah. Menyembah selain Allah. Sujud kepada patung, kepada kuburan. Ya. Yang namanya Tuhan tuh kan kita sembah. Kalau disembah tuh dengan penuh kecintaan atau dengan penuh kebencian? Cinta. Berarti kalau ada orang ngejek Allah, udah otomatis berkaitan langsung dengan la ilaha illallah, itu mah dosanya. Ya. Terus apa lagi? Kalau berkaitan dengan Muhammadur Rasulullah, ngejek Nabi Muhammad SAW sebelum ngejek, nggak mengakui beliau sebagai Rasul, atau mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa tuh Nabi sebelum Nabi Muhammad ya SAW, diutusnya sebelum beliau, cuma nanti di akhir zaman akan turun lagi. Ya, adapun Nabi terakhir tetap Nabi Muhammad SAW. Jadi pokoknya untuk pembatal keislaman nomor 1 mah pembatal keislaman, yakni dosa-dosa yang langsung banget berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulang lagi ya, contohnya nyembah selain Allah, ngasih sesajen ke berhala, ke patung, sujud ke kuburan, doa kepada selain Allah, tidak ngakui Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagai Nabi, mengakui ada Nabi setelah beliau, terus mengatakan Allah nggak ada, atau mengatakan Allah nggak hidup, mengatakan Allah bukan pencipta. Iya sih Allah Tuhan, tapi bukan Allah yang nyiptain alam semesta. Udah itu mah, itu berkaitan langsung dengan la ilaha illallah. Yang mana la ilaha illallah ini perkara pokok agama banget gitu loh. Yang mana orang nggak ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah kafir itu mah. Ya, kafir dia. Ngejek Allah, ngejek Rasul. Untuk poin nomor 1 ini, titik tanpa koma, tidak ada uzur, tidak ada maaf sama sekali bagi orang-orang yang melakukan perkara ini. Tidak ada uzur sama sekali. Nyembah berhala, nyembah patung, doa kepada selain Allah, itu nggak ada uzur sama sekali. Pelakunya kafir langsung. Kalau dia muslim, kafir langsung. Mau udah disampaikan hujah kek, mau disampaikan nasihat kek, atau belum dikasih nasihat, udah kafir dia, udah. Tanpa ada keraguan. Nanti poin nomor 1 ini pingin rinci lagi ya, nanti di bagian akhir aja. Karena di poin nomor 1 inilah yang sebagian Ustadz Salafiyin ada yang salah. Ingat, salah berdasarkan apa yang Ariza pegang. Yaitu ketika ada Ustadz yang bilang orang yang ngejek Allah dan Rasul nggak boleh langsung dikafirkan. Kan ada yang ngomong gitu. Terkenal Ustadznya, terkenal banget. Ada yang ngomong kayak gitu. Nah, untuk poin nomor 1 ini jelas nggak ada. Bahkan Ustadz Doni Arif Wibowo, yakni Ustadz Abdul Jauza, dalam perkara ngejek Allah dan Rasulnya pun beliau sepakat, yaitu gak dikasih uzur itu mah, langsung kafir. Walaupun Ustadz Doni Arif Wibowo dalam perkara
syirik akbar, beliau kalau nggak salah dalam blogspot beliau ngasih uzur. Dan itu pendapat yang salah. Ingat, bukan merendahkan beliau, harus ulang-ulang takutnya dipotong bagian sini gitu. Makanya ulang-ulang. Itu pendapat yang salah berdasarkan apa yang pegang. Ya, oke. Jadi untuk perkara nomor 1 tidak ada uzur sama sekali. Atau mending sekarang aja disampaikan penjelasan rincinya, penjelasan tambahannya. Kenapa coba poin nomor ini nggak boleh dikasih uzur? Kan kalau dikasih uzur berarti gini, kalau ada orang Islam nyembah kuburan, kan pendapat yang benar adalah kita harus langsung kafirkan dia. Betul ya? Adapun yang bilang jangan dikafirin, nggak boleh. Karena bisa jadi dia belum tahu. Kalau kayak gitu, berarti konsekuensinya orang Yahudi sama Kristen juga nggak boleh kita kafirin. Orang Yahudi dan Kristen asalnya agamanya apa? Islam. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih? Lafaz hadis ini jarang disampaikan, tapi kalian mungkin baru tahu, tapi ini hadisnya sahih. Beliau bersabda, Yahudi terpecah menjadi 71 bagian, satu masuk surga, sisanya masuk neraka. Beliau bersabda Yahudi masuk surga, satu. Berarti Yahudi yang dimaksud adalah Yahudi yang hakikatnya masih Muslim, yaitu pengikut Nabi Musa yang murni. Kristen terbagi menjadi 72 bagian, satu masuk surga, sisanya masuk neraka. Dan Muslim Islam umatku terbagi menjadi 73 bagian, satu masuk surga, sisanya di neraka. Kalau Yahudi, Kristen, sekali lagi Yahudi dan Kristen asalnya agamanya apa? Islam. Apa yang menyebabkan orang Yahudi nyembah Uzair? Karena adanya syubhat yang dilontarkan oleh ulama sesatnya, ya enggak? Orang Kristen kenapa yang asalnya nyembah Allah saja, asalnya hakikatnya Muslim, tapi jadi nyembah Yesus? Karena ada syubhat. Syubhat itu artinya pemikiran sesat dari para pemuka agamanya yang akhirnya mengajak mereka untuk nyembah Yesus. Nah, kalau misalnya orang yang Muslim ngaku pengikut Nabi Muhammad SAW nyembah patung, nyembah kuburan, terus kita bilang jangan dikafirin, karena bisa jadi dia nggak paham. Berarti orang Yahudi dan Kristen juga jangan kita kafirin, ya nggak? Setuju nggak? Kan Yahudi Kristen juga Islam asalnya kan ya. Tapi mereka nyembah patung gara-gara mereka nggak paham. Terus nanti kalau ada orang Yahudi Kristen yang bilang saya nggak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, kita juga jangan dikafirin Yahudi Nasrani gitu. Yahudi dan Kristen jangan dikafirin karena bisa jadi mereka nggak ngerti. Otomatis berarti Ahmadiyah yang mengakui ada Rasul setelah Nabi Muhammad, yaitu siapa? Mirza Ghulam Ahmad, itu juga nggak boleh kita kafirin otomatis kalau kayak gitu. Pendapat ini salah banget kan? Bahaya banget. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ngasih kritikan keras banget dalam poin nomor ini, poin nomor 1 ini. Jadi ingat, untuk poin nomor 1, yaitu pembatal keislaman yang langsung berkaitan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada uzur, titik. Mau orang yang ngerti, mau orang yang nggak ngerti, kafirin. Kafirin. Nanti kalau kalian mungkin ada pertanyaan, tapi ada hadis yang ini, ada hadis yang itu, bisa ditanyain pas saya tanya jawab ya. Kedua, nah, pembatal keislaman karena apa? Karena mengingkari perkara yang sangat penting dan sudah diketahui secara umum ya oleh seluruh umat Islam, baik dari kalangan ulama maupun orang awam. Contohnya apa nih? Contohnya rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Terus rukun Islam, wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya haji, wajibnya puasa Ramadan, haramnya zina, haramnya mabok, haramnya judi, adanya surga maupun neraka. Kemudian di hari kiamat kita akan melihat Allah. Itu perkara-perkara yang seluruh kaum muslimin mengetahuinya, atau mayoritas kaum muslimin mengetahuinya. Haramnya sihir, haramnya percaya ramalan bintang, wajibnya nutup aurat. Farid, minum pun.
Ayo, dipenuhi dulu ya, haus banget. Ulang ya. Jadi pembatal keislaman kedua adalah pembatal keislaman yang kaitannya dengan hal-hal yang sangat penting yang diketahui oleh mayoritas kaum muslimin. Ya. Seperti tadi rukun iman yang 6, rukun Islam, wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya haji, haramnya zina, haramnya mabuk, haramnya judi, adanya surga neraka, wajibnya nutup aurat, ya, wajibnya seorang wanita nutup rambutnya di hadapan yang non mahram. Nah, untuk perkara ini tidak ada uzur juga. Kecuali, kalau ini ada kecualinya. Kalau poin nomor 1 nggak ada kecualinya loh. Nggak ada kecualinya. Kalau poin yang tadi nomor 1 ya, itu nggak ada kecualinya. Kalau poin nomor 2 ada kecualinya. Ada. Ya, pembatal keislaman dari kategori yang kedua ini ada pengecualiannya, yaitu orang Islam yang tinggal di pelosokan yang nggak ada akses sama sekali untuk ilmu Islam. Gak ada akses sama sekali. Kalau masih ada akses, walaupun berat, dia gak dikasih maaf. Tapi kalau emang gak ada akses sama sekali untuk keluar dari daerah untuk mengetahui ilmu-ilmu tentang ini, maka dia diberi uzur. Kalau mengingkari salah satu dari poin tadi. Kedua yang diberi uzur, poin nomor 2 ini dikasih adalah orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Apa coba yang membedakan antara poin nomor 1 dan poin nomor 2? Pembatal keislaman kategori 1 dan kategori pembatal keislaman nomor 2. Ada yang tahu perbedaannya dari sisi apa? Yang tahu kasih uang 50.000 deh. Nah, ayo. Iya, benar. Tapi ini ya, perbedaan yang paling mencolok. Kalau misalnya Bintang mungkin bener jawabannya tapi nggak sesuai dengan ekspektasi Arizal, nggak dapat hadiahnya. Oke, siap. Gimana? Kalau yang pertama itu soal akidah inti, yang kedua itu soal amaliyah. Oke, kata Bintang kalau yang poin 1 akidah inti, kalau poin nomor 2 amaliyah ya. Meyakini hari kiamat itu juga akidah inti kan? Akidah inti berarti salah. Oke. Bedanya adalah untuk perkara 1 itu memang akidah inti. Untuk masuk Islam kan harus meyakini Allah satu, Muhammad utusan Allah. Itu kan inti banget. Adapun poin nomor 2 hanya bisa diketahui setelah turunnya risalah. Ibaratnya gini nih. Arizal tinggal di pelosokan. Lalu A mengetahui Allah satu, Muhammad utusan Allah. A udah Islam belum? Udah. Tapi dari mana A tahu tentang hari kiamat? Dan A nggak bisa tahu apa. A tahu tentang kitab, tentang hari kiamat, kodo dan kodar dari mana? Kalau nggak ada risalah mah A nggak tahu apa-apa kan ya? Setuju nggak ya? Nabi Muhammad SAW dulu juga nggak tahu tentang apa itu iman, apa itu kitab, apa itu Zabur, apa itu Taurat, nggak tahu beliau. Dan Allah firmankan di surah Asy-Syura, surah 42. Ya Allah, ini salah satu ayat yang indah. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin. Wahai Muhammad, engkau dulu nggak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Nabi kita aja nggak tahu, sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum Allah mengutus beliau menjadi rasul, beliau nggak tahu apa itu kitab, apa itu iman kan. Berarti apalagi orang-orang yang tadi, dia udah menerima Allah sebagai Tuhannya, Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia dari mana dia tahu tentang hari kiamat, tentang haramnya zina, tentang haramnya khamr? Ya dari Quran kan. Nah, ketika seseorang tinggal di pedalaman banget, yang dia nggak tahu sama sekali tentang Quran, yang dia tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Tuhan satu, Muhammad utusan Allah, titik, aku beriman. Tapi perkara-perkara tentang sholat dan sebagainya, dia nggak tahu apa-apa karena dia tinggal di pedalaman, sehingga risalah belum sampai ke dia, kecuali sekedar syahadat doang. Maka dia diberi uzur. Atau orang yang sudah menerima Islam, tapi dia baru masuk Islam banget 1-2 hari, ya dia kan nggak bisa sekaligus jelok haram zina, haram riba, haram ini, ya nggak bisa semuanya. Diberi waktu. Dan mu'alaf itu menurut sebagian ulama dikasih waktunya adalah 1 bulan atau 14 hari, 2 minggu lah.
Jadi makanya lucu kalau dibilang Om Deddy Kobuzer mu'alaf, udah jauh bro. Ustaz Felix Xiao mu'alaf, oi. Kamu gak ngerti makna mu'alaf ya. Ustaz Felix Xiao berapa tahun jadi Islam, itu bukan mu'alaf lagi. Mu'alaf itu kalau orang baru masuk Islam. Dan ulama beda pendapat berapa lamanya disebut mu'alaf, 7 hari, 14 hari, atau 1 bulan lah gitu. Anggaplah misalnya 1 bulan kayak taruh. Ya berarti Deddy Kobuzer, terus ya pokoknya orang-orang yang dulunya non muslim terus masuk Islam sekarang bukan mu'alaf lagi namanya. Mereka udah muslim. Mereka udah harus jadi muslim yang sejati gitu, bukan mu'alaf lagi. Paham ya? Oke. Jadi ingat perbedaan paling mencolok dari poin nomor 1 dan poin nomor 2 adalah untuk poin nomor 2 gak bisa diketahui kecuali lewat risalah. Kalau poin nomor 1, orang tanpa ketemu sama Quran pun dia bisa meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan, bisa. Karena itu secara naluri juga meyakini Tuhan itu satu gitu loh. Ya. Dan adapun kerasulan Muhammad SAW memang harus ketemu sama beliau dulu. Gitu. Tapi ada nggak orang yang nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad SAW, cuman dia masuk surga? Dia tinggal di tengah-tengah kemusyrikan. Namanya siapa? Zaid bin Amr. Anaknya Zaid bin Amr adalah Said bin Zaid, salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ayahnya dulu nggak pernah ketemu Nabi Muhammad SAW. Dulu tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, cuman dia di hatinya nggak seneng kok bisa orang-orang nyembah patung. Dia pergi ke luar negeri, kemudian ketemu sama pendeta yang ngasih tahu ada nanti Muhammad SAW diutus di Mekah. Balik pulang di tengah jalan dibunuh sama begal, mati. Ternyata walaupun belum ketemu Nabi Muhammad SAW, tapi meyakini Tuhan itu satu, yaitu Allah, masuk surga tuh. Masuk surga nih Zaid bin Amr. Kata Nabi SAW, Zaid bin Amr akan dibangkitkan seorang diri menjadi seorang umat. Artinya umat yang selamat. Bahkan Umar bin Khattab dan anaknya Zaid bin Amr dibolehin untuk mendoakan ampunan ke Allah untuk Zaid bin Amr. Artinya Zaid bin Amr muslim di mata Allah, walaupun belum ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Tapi Zaid bin Amr tahu nggak tentang hari kiamat? Ya nggak tahu. Tahu nggak tentang malaikat, qada dan qadar? Ya nggak tahu. Soalnya malaikat, qada dan qadar, sholat, puasa, haji itu diketahuinya setelah risalah. Bisa paham ya perbedaannya antara nomor 1 dan 2? Paham? Oke. Nomor 1 diberi uzur nggak? Tidak. Poin nomor 2? Tidak diberi uzur juga. Kecuali bagi orang-orang yang tinggal di pedalaman yang tidak ada akses untuk ilmu Islam, atau orang yang baru masuk Islam. Berarti konsekuensinya. Untuk poin nomor 2, kalau ada orang tinggal di Indonesia, negeri orang Islam, ya, ulamanya banyak, tapi bilang zina halal, atau dia bilang rukun iman berapa ya? Nggak tahu dah. Dia nggak tahu rukun iman. Bahkan Imam Asy-Syaukani, ini Imam Asy-Syaukani ya, beliau lebih tegas lagi. Orang Islam yang tinggal di negeri kaum muslimin, dia sholat mah sholat, dia nggak ninggalin sholat, dia sholat, cuman dia nggak tahu rukun-rukun sholat, dia nggak tahu bacaan-bacaan rukun sholat, maka dia murtad. Serem loh, Imam Asy-Syaukani ngomong kayak gitu bahkan. Lah ini orang tinggal di negeri Islam, TK ngaji di mana-mana, ditanya rukun iman berapa nggak tahu. Berarti dia udah mengingkari, karena kejahilan kan mengingkarinya ya. Rukun iman ada berapa? Saya bilang 7 loh. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Orang-orang yang nggak tahu, berarti dia mengingkari kan? Secara tidak langsung dia mengingkari karena ketidaktahuan. Kalau dia nggak tahu karena tinggal di negeri kafir, bukan oke. Maksudnya ya mungkin kita kasih uzur. Tapi negeri kafir juga zaman sekarang kan untuk nyari akses gampang, internet. Tapi di Indonesia, negeri yang muslimnya banyak, ditanya rukun iman berapa, nggak tahu. Allahu Akbar, kafir. Kenapa nggak diberi uzur? Alasannya karena ini perkara yang diketahui. Untuk perkara nomor 2 ini, parameternya adalah ini diketahui oleh seluruh mayoritas umat Islam, baik dari kalangan ulama maupun kalangan orang awamnya juga. Ini untuk poin nomor 2. Sehingga kalau ada orang Islam yang nggak tahu, itu nggak diberi uzur, karena mayoritas tahu gitu. Kok kamu bisa nggak tahu? Alasannya kenapa? Karena nggak belajar.
Makanya kita tahu kan di antara pembatal keislaman yang ke-10 apa? Pembatal keislaman nomor 10 adalah tidak mau mempelajari Islam, tidak mau membelanya. Itu maksudnya nggak mau mempelajari Islam dalam perkara yang ini. Dalam perkara yang masail maklumah minad-din bid-darurah. Paham sekarang? Ngerti? Jadi saling nyambung kan poin-poin ini gitu loh. Jarang-jarang ceramah kayak gini capek jujur. Ya cuma mau gimana, ini penting gitu loh. Lebih senengnya kalau secara hati emang lebih seneng kajian tadabbur dan sebagainya, tapi ini perkara yang lebih penting daripada tadabbur. Ini perkara terpenting dalam Islam, yaitu masalah kekafiran. Jadi ya sekali-kali kalian belajar tegas dalam masalah akidah, karena kan kita udah tahu ya, akidah untuk ketegasan iman, tadabbur untuk kelembutan hati, fikih untuk memperbaiki ibadah. Dan semuanya harus kita punya porsinya. Kalau kita tadabbur terus hati lembut tapi akidah nyoy akidah letoy gitu, jadi lembek, bahaya. Tapi kalau pembahasan akidah terus tapi tanpa diiringi dengan tadabbur, nantinya takutnya kita jadi keras, jadi sombong. Makanya harus ya sesekali tadabbur. Kayak 2 minggu yang lalu tadabburnya panjang gitu ya, setengah jam. Sekarang nggak ada tadabbur di malam hari ini, tapi fokus di sini dan dalam banget insya Allah. Ingat, untuk poin nomor ini nggak ada uzur. Jadi kalau ada orang yang tinggal di negeri kaum muslimin, ya, dia nggak tahu rukun iman tuh berapa, sholat wajib nggak? Ya saya mah sholat sih tapi nggak tahu wajib atau nggak, kafir itu. Puasa Ramadan wajib nggak tahu ya, kafir. Terus apa lagi? Zina halal atau haram? Saya nggak tahu, kafir. Mabok, mau dia bilang nggak tahu atau dia bilang halal, udah kafir. Kenapa bisa nggak tahu sama perkara kayak gini gitu? Mabok halal, kafir. Atau mabok, saya nggak tahu mabok halal atau haram, kafir juga kalau kayak gitu. Adanya surga, dia bilang surga nggak ada, neraka nggak ada. Terus sihir boleh kok, ya. Datang ke dukun boleh. Wanita nggak apa-apa nggak nutup aurat, kafir itu, kafir. Karena ini perkara yang maklumah minad-din, masail maklumah minad-din bid-darurah, artinya perkara yang diketahui oleh seluruh atau mayoritas kaum muslimin, baik dari kalangan ulama maupun orang-orang awam. Poin nomor 3, ini dia pembahasan yang kita tunggu-tunggu, yaitu pembatal keislaman yang sifatnya khafiyah. Khafiyah. Yakni pembatal keislaman yang ulama sepakat ini pembatal keislaman, tapi yang tahu cuman ulama, sedangkan orang awam yang tahu cuman dikit. Dalam perkara ini jangan langsung vonis kafir, gak boleh langsung vonis kafir. Perkara ini adalah perkara yang diberi uzur, ya. Dan ini diketahuinya hanya oleh para ulama, bukan hanya ya, mayoritasnya oleh ulama doang. Sedangkan orang awam ada yang tahu tapi cuman dikit. Rasionya cuman dikit, mungkin ya 10% dah. Dari seluruh kaum muslimin yang tahu paling cuma 10% atau 5%, sisanya banyak yang nggak ngerti. Banyak yang jangankan nggak ngerti, terbersit di otak aja nggak pernah gitu loh. Terbersit di otak aja nggak pernah, ya. Dan adanya syubhat dan salah takwil dalam poin ini tuh, banyaknya syubhat dan kesalahan dalam takwil, dalam memahami dalil, dan sulit bagi orang awam untuk mengetahui yang benar yang mana. Oke, ulang ya. Jadi dalam perkara pembatal keislaman yang khafiyah ini, apa aja poinnya? Ini masalah yang diberi uzur karena apa? Ilmu yang hanya diketahui oleh para ulama. Adapun orang awam yang tahu cuman dikit. Terus apa lagi? Adanya syubhat. Syubhat itu artinya kekeliruan tapi dikiranya benar gitu lah. Ini salah tapi ngiranya benar orang-orang. Karena kesalahan takwil. Kemudian sulit bagi orang-orang awam untuk mengetahui pendapat mana yang benar. Karena sebagian ulama aja ada yang jatuh ke poin kekafiran yang ini, karena salah takwil. Apa aja contohnya?
Ingat ya, untuk poin nomor ini boleh nggak kita langsung vonis kafir? Nggak boleh. Karena ini perkara yang khofiyah, yang mana samar. Orang-orang awam nggak ngerti. Oke. Contoh. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Satu dulu. AA pernah jatuh kepada kekafiran ini? Ninja ya. Hah? Yang bilang ninja itu. Oh bukan. Bukan. Kalau Allah ada di mana? Berdoa pada sifat Allah. Ingat gak kalian? Iya. Bingung gak? Kita doa boleh ke Allah nggak? Wajib doa hanya ke Allah. Tapi doa kepada sifat Allah boleh nggak? Nggak boleh. Misalnya gini, akan bilang, ya Allah karuniakanlah aku rizki. Boleh nggak ngomong gitu? Boleh. Tapi kalau Ariza ngomong kayak gini, wahai wajah Allah karuniakan aku rizki. Kafir kalau kayak gitu. Jangankan orang awam, ustadz aja ada yang mungkin gak ngerti tentang ini kan. Makanya untuk perkara ini gak bisa divonis kafir orang yang melakukannya. Walaupun ulama sepakat doa kepada sifat Allah adalah kekafiran. Sepakat ulama. Tapi orang awam mana ada yang tahu beginian. Kagak ngerti. Ya enggak? Contoh kedua. Allah beristawa di atas arsy. Ulama ahlu sunnah sepakat. Ulama yang 4 mazhab sepakat. Orang yang menolak Allah di atas arsy adalah kafir. Ulama sepakat. Jadi perkara pembatal keislaman ini ulama sepakat. Ulama sepakat. Untuk poin nomor 3 itu ulama sepakat. Tapi orang awam banyak yang gak ngerti. Dan ada kesalahan takwil dari sebagian ulama yang bukan ulama salaf. Kalau ulama salaf 3 generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama yang 4 mazhab udah sepakat kan Allah di atas arsy. Sepakat. Bahkan ulama yang 4 mazhab berpendapat orang yang mengatakan Allah tidak ada di atas arsy kafir. Jelas. Tapi banyak orang-orang awam yang nggak ngerti. Bahkan ulama besar pengarang kitab Fathul Bari, beliau tidak memegang pendapat Allah di atas arsy. Bayangin. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mazhab Syafi'i, tapi beliau berpendapat Allah nggak ada di atas arsy karena kesalahan takwil. Imam Ibnu Hajar ulama salaf bukan? Bukan. Orang lahirnya 700 tahun, 800 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Itu ulama kholaf, ulama kontemporer. Tapi kontemporernya bukan kontemporer yang sekarang banget, kontemporer versi pertengahan lah. Tapi bukan ulama salaf. Nah orang awam yang mana ngerti yang beginian, kan bingung. Maka walaupun ulama salaf sepakat orang yang mengatakan Allah nggak ada di atas arsy itu kafir, tapi kalau ada teman-teman kita yang bilang Allah nggak ada di atas arsy, nggak bisa kita kafirin karena ini perkara yang samar. Oke? Contoh lain, mencela syariat jenggot. Nah, jenggot kan syariat Islam, tapi yang tahu jenggot syariat Islam siapa? Dikit. Udah kebanyakan orang ngelihat jenggot itu ya, coba Dumbledore aja, kepala sekolahnya Harry Potter berjenggot lebat. Siapa lagi yang berjenggot lebat ya? Ya pokoknya orang-orang kafir yang terkenal itu jenggotnya lebat-lebat gitu loh. Blackbeard, Whitebeard, enggak ada jenggotnya malah dia. Ya pokoknya itu kan orang-orang yang jenggotan tuh serem-serem, jahat-jahat yang dulu-dulu gitu. Sehingga orang awam kan ngiranya jenggot bukan syariat Islam, sehingga mencela jenggot. Ulama sepakat mencela syariat jenggot adalah kafir. Sepakat. Mencela syariat jenggot adalah kafir. Tapi orang-orang ketika mencela jenggot, mereka nggak tahu kalau jenggot itu syariat Islam. Paham? Jadi kalau ada orang yang mencela jenggot, jangan kita murtadin. Cukup kita katakan mencela syariat jenggot adalah kekafiran. Tapi kalau ada orang yang mencela jenggot, jangan kita kafirin. Karena ini perkara khofiyah. Apalagi contohnya, mencela sunnah mencukur kumis. Lagi-lagi ulama sepakat orang yang mencela sunnah mencukur kumis kafir, ulama sepakat. Tapi kalau sekarang ada orang yang saya mah nggak suka cukur kumis. Bahkan orang-orang India sebagian bilang a man without mustache is like a body without soul, katanya. Orang tanpa kumis itu bagaikan manusia tanpa roh gitu. Ada orang-orang India tuh sangat bangga banget dengan kumis. Makanya mereka tuh kan kumisnya kayak Mario Bros gitu, tapi jenggotnya habis banget. Nah sekarang kalau ada orang Islam yang nggak suka motong kumis, saya mah nggak suka apa-apaan tuh motong kumis. Ya dia nggak ngerti kalau sunnah mencukur kumis adalah sunnah ajaran Islam. Jadi jangan kita kafirin. Termasuk cadar.
Cadar itu perkara syariat Islam, ulama sepakat. Tapi orang-orang awam apalagi ngira cadar itu hanya penutup wajah, biar menutup kecantikan, menutup dari debu-debu. Bahkan kita tahu para pejuang-pejuang Islam, Hamas dan lain-lain juga kan nutup kan. Kan kayak sama aja cadar cewek dengan cadar Hamas cowok. Bagi orang awam kan sama. Penutup kayak masker doang cadar Mas. Sehingga ketika mereka bilang cadar ninja, ya mereka nggak bisa kita kafirin. Karena ini perkara khofiyah. Ngerti kalian sekarang? Oke, apalagi contohnya? Al-Quran itu makhluk. Ulama sepakat mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah kekafiran. Kita tahu Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Tapi kan orang nggak ngerti. Orang awam kan ngiranya ya Quran itu kan yang kita baca kan, yang ada kertasnya. Kertas kan dari pohon. Berarti makhluk dong. Itu kan orang awam nggak ngerti. Padahal yang kita maksud adalah Quran sebagai kalamullah, firman yang kita bacakan itu firman Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Nah sekarang kalau ada orang-orang yang bilang Quran ciptaan Allah, mereka nggak ngerti. Agim, Kiai Haji Abdullah Gimnastia ngomong di ceramah kami sore, Al-Quran itu ciptaan Allah, langsung dinasehatin. Dan setelahnya kajian subuh besoknya beliau taubat dan bilang apa? Kemarin saya bilang Quran ciptaan Allah dan saya taubat. Langsung ada ya Allah menggerakkan orang nasihatin saya. Alhamdulillah dengan izin Allah Rizal ngasih nasihat ke Ustadz Roni Abdul Fattah yang salah satu ustadz yang dekat sama Agim. Kemudian langsung disampaikan ke Agim dan Agim langsung meralatnya. Al-Quran ini bukan makhluk tapi kalamullah ciptaan Allah. Apakah Agim kafir? Ya enggak. Karena ini perkara ulama sepakat. Orang yang mengatakan Quran itu makhluk kafir enggak? Kafir, ulama sepakat. Tapi nggak bisa kita langsung vonis individunya karena kan nggak ngerti kebanyakan orang gitu. Ngerti ya poin nomor ini? Terus apalagi contohnya? Hukum waris, ulama sepakat wajib hukum waris sesuai aturan Islam. Tapi orang-orang awam ngiranya warisan tuh ya terserah kita asal sama-sama ridho, nggak apa-apa kan? Ya jadi jangan kita kafirin. Walaupun sebenarnya menolak hukum waris adalah menolak firman Allah, kekafiran. Tapi orang yang melakukannya rata-rata kagak ngerti. Nah, untuk pembatal keislaman nomor 3 ini, teman-teman, kata para ulama, tidak bisa kita kafirkan pelakunya sampai 1. Tegak hujah, 2. Hilang syubhat. Ya, 1. Tegak hujah, artinya dikasih hujah. 2. Paham sama hujahnya atau hilang syubhatnya. Ya, jadi hilang syubhat itu sama dengan paham. Apa sih bedanya diberi hujah atau ditegakkan hujah dengan paham? Kalau ditegakkan hujah tuh gini, ya. Ada orang misalnya melakukan kesalahan, terus saya bilang itu nggak boleh, itu udah tegak hujah, beres, itu nggak boleh. Atau gini, ya baca nih Quran, itu udah tegak hujah. Oke, sekedar nih baca atau ngomong nggak boleh, itu udah tegak hujah, udah titik. Kalau hilang syubhat mah harus ngerti kenapa kamu nggak boleh ngomong gitu. Alasannya karena gini. Ini tuh bahaya, ini tuh kesalahan paham, ini salah dalil, ini gini. Jadi harus diterangin dengan mendalam dulu. Udah diterangin mendalam, dianya masih kagak ngerti-ngerti. Ya udah, batas kemampuannya sampai situ. Udah jangan dikafirin. Kita bilang aja dia nggak paham. Makanya ketika Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang-orang, jadi ada aliran sesat yang ngomong, "Hei Ibnu Taimiyah, kami ini punya pemikiran kayak gini nih, yang kamu nggak setuju dengan kami. Kami kafir nggak?" Apa kata Ibnu Taimiyah? Kalau aku punya pemikiran kayak kamu, kafir aku. Tapi kalian tidak kafir menurut aku. Ngerti kenapa? Karena mereka pembatal keislamannya poin nomor 3 itu perkara-perkara yang khofiyah seperti Quran itu makhluk. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal gak mau mengkafirkan khalifah yang mengatakan Quran itu makhluk karena adanya syubhat. Ini perkara pembatal keislaman yang khofiyah, yang poin nomor 3. Susah harus ditegakkan hujah sama diberi pemahaman sampai benar-benar ngerti. Kalau seandainya cuma ditegakkan hujah mah gini ya, jangan bilang Quran itu makhluk, beres. Kalau dia masih bilang Quran itu makhluk, kafir dia.
Tapi ternyata untuk pembatal keislaman nomor 3 itu syaratnya 2 kalau kita mau kafirin. Harus ditegakkan hujah dan harus juga dihilangkan syubhatnya. Ditegakkan hujah mah gampang. Kita ngomong, kan ada nih ustadz terkenal yang ngomong Allah gak ada di atas arsy. Terkenal lah. Terus kita bilang, Ustadz, Allah ada di atas arsy. Itu udah tegak hujah. Kalau ustadz itu masih menolak, kafir, murtad. Tapi ternyata gak kayak gitu. Dalam poin nomor 3, selain kita ngasih tahu Allah ada di atas arsy, gak boleh kamu bilang Allah gak ada di atas arsy. Wajib kamu meyakini Allah di atas arsy, tapi harus juga dihilangkan syubhatnya. Dan untuk ngilangin syubhat berat banget, repot. Kalau selevel Ibnu Hajar al-Asqalani aja jatuh ke dalam kesalahan ini, siapa yang bisa selamat kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Itu poin nomor 3. Nah, lihat teman-teman, lihat. Ini statement langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Beliau berkata, seorang individu jika mengucapkan suatu kalimat kekafiran, ini kekafiran ulang. Seorang individu yang mengucapkan kalimat kekafiran, maka dia tidak dihukumi kafir sampai tegak baginya hujjah. Jadi sampai dia benar-benar ngerti gitu ya. Namun ini maksudnya dalam perkara masail khafiyah. Ini ucapan beliau langsung. Ucapan pengarang kitab tauhid yang kita bahas selama ini. Ulang. Sesungguhnya orang muayyan bila mengucapkan suatu yang menyebabkan kekafiran, itu tidak dihukumi kafir, dia gak murtad, kecuali setelah tegaknya hujjah. Itu maksudnya dalam perkara khafiyah. Adapun dalam perkara khafiyah yang kadang dari dalilnya samar. Adapun dalam perkara zahirah itu berarti apa? Yang pondasi agama nomor 1 tuh ya, asas. Atau dalam perkara yang diketahui umum, ya di perkara nomor 2 ya. Tadi apa namanya? Masail ma'lumah minad-din bid-darurah, maka tidak boleh tawakuf. Artinya nggak boleh kita diem. Wajib kita kafirkan pelakunya. Ini ucapan beliau langsung. Wajib kita kafirkan pelakunya. Dalam perkara poin nomor 1 dan 2 mah wajib kita kafirin. Gak ada bilang, oh dia melakukan kekafiran tapi jangan dikafirin. Apa-apaan. Itu untuk perkara nomor 3. Atau untuk perkara nomor 2, bagi orang yang tinggal di pedalaman, yang belum ada dakwah sama sekali ke sana, kecuali sekedar mereka Islam tapi gak tahu tentang sholat, tentang apa itu mereka gak tahu. Atau orang yang baru masuk Islam, dimaafkan, kita nggak kafirin untuk yang kayak gitu. Tapi untuk perkara nomor 1, nyembeli untuk berhala, sujud ke patung, doa pada selain Allah, itu mah nggak dikasih uzur. Kalaupun mereka misalnya tinggal di pedalaman, ya, yang mana nggak ada dakwah Islam sama sekali, jadi mereka mah benar-benar belum syahadat, belum mengakui Allah Tuhan, dan juga belum mengakui Muhammad sebagai utusan Allah SAW. Dan mereka menyembah patung dan gak ada sama sekali yang dakwah ke sana. Mereka akan masuk ashabul fatroh di hari kiamat. Nanti di hari kiamat Allah uji. Kalau sukses mereka jadi orang Islam, tapi jadi orang Islamnya di hari kiamat. Tapi di dunianya wajib kita vonis kafir tetap, kata Syekh Utsaimin. Ngerti? Jadi kalau ada di suku pedalaman Amazon, ya misalnya gak tahu lah, Amazon temannya anaconda di sana banyak kan, jadi sehari-hari ketemunya sama binatang misal ya, terus mereka sama sekali nggak tahu tentang Islam sama sekali, mati dalam kondisi menyembah selain Allah, ya udah mereka tetap kita vonis kafir. Di hari kiamat Allah akan uji mereka, sukses jadi Islam masuk surga, gagal mereka kafir masuk neraka. Itu urusan Allah, tapi urusan kita mah tetap memvonis dia sebagai orang kafir. Paham? Oke. Mari kita masuk ke kuis. Alhamdulillah teman-teman. Ini jawab ya kalian ya. Gak apa-apa walaupun di Zoom jadi rame sama chat, gak apa-apa. Apin kalian benar-benar ngerti perkara ini ya. Siap? Oke. Yang di Zoom ya. Kalau di sini ngacung ya kalian ya. Oke. Nanti apil ya. Jangan langsung jawab. Maksud yang langsung di rumah Ariza jangan langsung ngomong ya. Tapi untuk yang kalian yang di Zoom langsung aja jawab ya.
nggak usah raise hand tapi langsung jawab. Orang yang ngomong, ya Allah, engkau nggak becus jadi Tuhan. Perkara nomor berapa itu? Oke, lihat dulu. Oke, bintang. Iya. Satu. Itu mah langsung kepada la ilaha illallah, udah menodai la ilaha illallah itu mah ya. Poin nomor 2. Mengatakan siapa ya? Ini di jawaban di Zoom. Wah, Masya Allah benar semua nih, benar. Nomor 1 betul. Pertanyaan nomor 2. Allah ada di mana-mana. Oke, Allah ada di mana-mana. Siap, Regan? 3. Karena dalilnya ada syubhat. Kan di Quran juga Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah berada bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadinya orang-orang gagal paham sama ayat ini. Padahal maksudnya Allah berada bersama kalian tuh Allah menemani kalian, tapi Allahnya di atas arsy. Tapi ilmu Allah, penjagaan Allah dimanapun kalian berada. Bagus Regan, poin nomor 3 itu. Ini ada yang jawab nomor 2, salah. Bukan nomor 2, ini perkara nomor 3. Kalau perkara nomor 2 mah artinya hampir seluruh orang Islam tahu. Sekarang pada faktanya mayoritas orang Islam malah nggak tahu Allah di atas arsy. Kebanyakan orang Islam malah nggak kepikiran Allah ada di mana gitu. Nggak muncul pertanyaan Allah ada di mana. Yang jelas Allah Tuhanku, aku tak mau mempersekutukannya, aku mencintainya. Tapi nggak kepikiran Allah ada di mananya kan? Ya. Ketika tahu mikir Allah ada di manapun langsung pakai dalilnya yang salah. Jadi ini perkara nomor 3, bukan nomor 2. Paham? Oh iya, maaf sebelum ke kuis lupa nih. Hampir aja lupa. Jadi apa sih dalil yang dipakai oleh ustadz atau ulama yang menyatakan bahwasanya poin nomor 1 dan 2 pun itu dikasih uzur. Nah ini dia. Ini perkara yang hampir aja lupa. Ada 2 dalil teman-teman. Ini sebenarnya banyak dalilnya dan bisa meluruskannya insya Allah. Cuman di sini ingin menyampaikan 2 poin aja nih ya. Hadis yang sahih riwayat Bukhari. Ada orang Muslim, dia mengakui Allah sebagai Tuhan ya, tinggal di pedalaman. Terus dia ngasih wasiat ke anaknya gini, wahai anakku, kalau aku mati, tolong bakar tubuhku semuanya sampai jadi abu. Kemudian abuku tolong disebar di lautan. Sebar abuku dikeramasin ya, apa? Dikeramasin. Tolong dikremasi. Terus buang jasadku di lautan. Karena aku nggak tahu apakah Allah akan mengembalikan tubuhku nanti. Apakah Allah bakalan mengembalikan tubuhku lagi yang udah berkeping-keping kayak gini. Akhirnya dilakuin pas sudah meninggal sama anaknya dibakar. Akhirnya debunya disebarin. Habis itu di hari kiamat Allah bertemu dengan dia. Dia bertemu dengan Allah dan Allah nanya, apa yang menyebabkanmu melakukan itu? Hamba ini bilang, ya Allah, aku melakukan itu karena aku takut kepadamu ya Allah. Dia bukan mencela Allah, tapi dia tuh nggak tahu, bener-bener nggak tahu apakah Allah akan membangkitkan dia setelah mati atau enggak. Nah, lihat teman-teman, orang ini terjatuhnya ke poin nomor berapa? 3? Coba. 2. Dia yakin Allah Tuhannya, yakin Allah Maha Hidup, Allah menciptakan segala sesuatu. Cuman dia nggak tahu risalah, dia tinggal di pedalaman, paham nggak? Di pedalaman banget, sehingga dia nggak tahu tentang iman pada hari kiamat. Di hari kiamat dia akan dibangkitkan dari kematian, kemudian akan tubuh yang udah hancurnya dibalikin lagi. Dia nggak ngerti, sama Allah dimaafin. Dia kafir nggak? Dalam hadis ini Allah ampuni dia, berarti dia masuk surga. Berarti dia kafir nggak? Enggak. Dia dikasih uzur nggak? Dikasih uzur. Dan sesuai dengan teori yang kita bahas ya, untuk poin nomor 2 dikasih uzur nggak? Dikasih uzur untuk yang tinggal di pedalaman. Ngerti? Sayangnya dalil ini malah kemudian dibawa untuk ke poin yang nomor 1. Tuh kan? Tidak meyakini Allah membangkitkan orang mati adalah kekafiran. Berarti kalau ada orang menyembah selain Allah juga nggak bisa kita kafirin. Karena orang tadi aja sama Allah dimaafin dan masuk surga. Berarti orang yang menyembah selain Allah pun jangan langsung divonis murtad. Bisa jadi dia belum ngerti. Kita harus ngasih uzur. Ngerti nggak kalian? Konek nggak kalian? Padahal dalil itu tuh tentang dimaafkannya kekafiran dia, itu untuk kasus yang nomor 2. Dia percaya nggak Allah Tuhannya? Dia nyembah selain Allah nggak?
Enggak, dia nyembah Allah saja. Cuman sayangnya dia belum tahu ilmunya karena tinggal di pelosokan, sehingga dia nggak tahu di hari kiamat akan dibangkitkan atau enggak. Dan bahkan ketika dia minta wasiat untuk anaknya dibakar pun, dia melakukan itu karena takut sama Allah. Aku takut dengan banyaknya dosa, makanya udah mending dibakar aja. Nggak tahu nanti di hari kiamat aku akan dibangkitkan atau enggak, saya nggak tahu. Dia nggak tahu tentang kejadian hari kiamat itu, karena nggak nyampe risalah ke dia. Yang dia sampai hanyalah Allah satu. Aku beriman Allah satu-satunya Tuhan. Jadi poin nomor satunya aman, poin nomor duanya kafir dia. Cuman karena tinggal di pelosokan, dikasih uzur. Iya. Ngerti ya? Dalil yang keduanya, ini dia yang disampaikan oleh Ustadz Doni Adivibowo. Dan beliau juga menjadikan ini sebagai dalil tentang diberi uzurnya orang yang melakukan kekafiran. Namun ya hormati beliau, cuman nggak setuju dengan poin ini. Yaitu hadis yang sahih dari Hudzaifah, lupa Hudzaifah atau Abu Hudzaifah, di mana beliau menyampaikan tentang kejadian menjelang hari kiamat. Ada orang-orang yang nggak tahu lagi apa itu sholat. Pokoknya dia udah nggak tahu apa itu sholat, nggak tahu zakat, nggak tahu haji. Rukun Islam tuh dia nggak tahu apa-apa sama sekali. Dari rukun Islam tuh dia nggak ngerti apapun, sedikit pun dia nggak tahu. Yang dia tahu cuma satu, yaitu apa? Nenek moyangku mengatakan la ilaha illallah. Itu aja. Jadi dari rukun Islam yang 5, haji nggak ngerti. Dia nggak tahu apa itu haji sama sekali. Dia nggak tahu haji itu apa, apalagi ngewajibin haji, ya kagak. Wong nggak tahu apapun itu haji, puasa, zakat, sholat, kagak ngerti. Dia cuma taunya la ilaha illallah, itu pun dia ngomong gini, yang aku tahu la ilaha illallah itu pun diucapin sama nenek moyangku dulu, kakek buyutku yang ngomong. Ya aku cuma ikut-ikutan aja, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Udah itu aja. Ditanya sama muridnya Hudzaifah atau Abu Hudzaifah, bagaimana kondisi mereka? Nanti kondisi mereka gimana? Selamat nggak di hari kiamat? Dan kata Hudzaifah apa? Mereka, ucapan la ilaha illallah itu akan menyelamatkan mereka. Kejadian ini kejadian menjelang hari kiamat yang mana ilmu tuh udah hampir hilang. Quran tuh udah kan, mushaf tuh hilang. Menjelang hari kiamat tuh mushaf hilang semuanya. Gak ada tersisa satu huruf pun di mushaf Quran. Sehingga orang mana tahu tentang hari kiamat ya? Yang dia tahu cuma la ilaha illallah. Sehingga ini harusnya dipakai untuk diberi maaf kepada kasus nomor 2. Dia nggak tahu tentang sholat, dia nggak tahu tentang zakat, dia nggak tahu tentang haji, tapi dia tetap la ilaha illallah. Harusnya ini dipakai untuk poin nomor 2, bukan untuk poin nomor 1. Paham? Makanya murid-murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi sangat mengecam keras Imam Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi salah satu imam besar yang berpandangan bahwasanya semua pembatal keislaman baik nomor 1, 2, 3 harus dikasih uzur. Harus dikasih uzur. Dan inilah yang diikuti oleh banyak dari ustaz-ustaz salafin yang sekarang ya terkenal. Sejauh yang saya tahu, Ustaz Syafiq Reza Basalamah, Ustaz Musri Ali Sarjan, maaf namanya siapa? Ya Ustaz Musri lah, ya. Inilah yang dipakai sama banyak dari ustaz-ustaz salafin sekarang. Ya, Ustaz siapa? Al-Musli Semjan Putra, maaf ya. Enggak hafal namanya, mohon maaf. Ya ini orang yang ngejek Allah, orang yang ngejek Rasul, ya jangan dikafirin. Ustaz Syafiq Reza Basalamah aja dia ngomong ya, padahal tadi di awal udah tetap memuliakan para ustaz gitu. Ustaz Syafiq Reza Basalamah, beliau enggak mengkafirkan Musdah Mulia yang mengatakan bahwasanya nikah sesama jenis enggak ada masalah. Paham? Kenapa? Titik perbedaannya ngerti. Dan Imam Al-Iraqi ini dikecam keras banget sama para ulama yang tadi saya sampaikan. Murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dengan mengatakan pendapat Imam Al-Iraqi ini sangat berbahaya. Karena kalau seandainya uzur diberikan untuk poin nomor 1, berarti Yahudi dan Kristen pun gak boleh kita kafirin. Karena mereka pun menyembah selain Allah karena gak paham. Ngerti gak kalian? Alhamdulillah. Dengan ini beres gitu pembahasan ini. Dan nanti kalau ada dalil-dalil syubhat yang lain sebenarnya banyak ya, tapi cukup dengan 2 poin ini dulu ya, yaitu dalil yang keliru dipakai, yang harusnya ini dipakai untuk pembatal keislaman kategori kedua, tapi malah dipakai untuk ke 1 oleh sebagian ustaz. Kalau yang gak setuju dengan kalau yang tahu, Ustaz
Sofyan, bukan Sofyan, lupa namanya sih. Aduh, pokoknya ada salah satu temannya Ustaz Syafiq Reza Basalamah lebih cenderung ke pendapat yang Ariza pegang ini, ya, ya, dan lebih setuju dengan pendapat itu. Sekarang ngerti kan bagaimana titik perbedaannya. Nah, oke, mari kuis selanjutnya. Poin nomor 3. Aku bersatu dengan Allah. Poin nomor berapa ini? Ya, 3. enggak, bukan poin nomor 3 itu. Itu poin nomor 1. Oh. Kenapa bisa gitu ya? Kalau poin nomor yang Allah ada di mana-mana, itu emang kekeliruan pemahaman dalil. Tapi kalau mengatakan aku bersatu dengan Allah, itu mah udah mengaku aku Tuhan. Jadi itu mah udah nomor 1. Kafir. Yang berpendapat wahdatul wujud, yaitu aku bersatu dengan Allah, itu poin nomor 1. Ya. Poin nomor 4. Pertanyaan keempat maksudnya. Ini jawab lagi, ayo yang di Zoom ya. Zina halal. Nah, zina halal. Poin nomor berapa, ayo? Zina. Ya. 2. Poin nomor 2 ya. Nggak diberi uzur ya. Poin nomor 3. Pertanyaan selanjutnya. Boleh kok nikah dengan mahram? Udah Pak? 3. 2. Perkara nggak boleh nikah sama mahram itu mah diketahui oleh semua kaum muslimin. Nikah dengan ibu, jelas itu mah semua kaum muslimin ngerti. Paling kalau nikah dengan yang rada-rada jauh yang dia nggak ngerti, misalnya nikah dengan bibi tapi bibi yang jauh, yang sebenarnya itu kalau ditarik ke atas masih mahram sama kita, cuman dia nggak ngerti. Nah kalau itu poin nomor 3 masuknya. Nikah sama sepupu halal atau haram? Halal. Ada orang yang bilang gak boleh nikah sama sepupu, berarti dia telah mengharamkan apa yang halal. Ini masuknya poin nomor berapa? 3. Soalnya jarang yang ngerti tentang pernikahan dengan sepupu. Ngiranya ada sepupu kan saudara, takutnya mahram jadi nggak boleh, padahal sepupu bukan mahram, boleh. Jadi ini syubhatnya kuat gitu, cukup kuat untuk poin nomor ini. Nah ini dia, datang ke dukun untuk bertanya pertanyaan yang gaib, masuknya poin nomor berapa? Ya Randi. 1. Datang ke dukun untuk bertanya tentang hal yang gaib. Iya Dava. 2. Ini poin nomor 2. Maksudnya poin nomor 2. Jadi kalau di Indonesia ada orang yang datang ke dukun, ya udah kafir, nggak diberi uzur, ya. Tapi kalau datang ke datang ke dukun yang berkedok ustad, terus nanya, ini masuknya poin nomor 3. Ngerti bedanya apa? Gini ya. Dalam perkara sihir ada 2 tipe. Ada sihir yang didapatkan dengan ngasih sesajen, ngasih sembelih ke selain Allah. Itu kan, salah. Itu nomor 1 ya. Bener tadi yang jawab nomor 1 siapa? Bener Randi, maaf. Bener, itu poin nomor 1 ya. Datang ke dukun masuknya poin nomor 1 Randi. Yaitu dukun yang memang mendapatkan powernya dengan cara nyembelih kepada selain Allah, nginjek Quran. Itu mah jelas poin nomor 1. Alhamdulillah, makasih Randi ya. Itu poin nomor 1, sehingga orang yang datang ke dukun dan percaya itu udah kafir. Itu poin nomor 1, nggak dikasih uzur. Tapi kalau datang ke dukun berkedok ustad, nah itu sihirnya didapetinnya bukan dengan cara ngasih sesajen misalnya, tapi dia ngasih ritual-ritual yang bid'ah dan sebagainya, sehingga orang yang datang ngiranya itu boleh. Ini jadi masuknya poin nomor 3. Nanti kita bahas di pembahasan tentang sihir. Sihir itu bisa 2 tipe. Sihir yang memang kita dapatkan dengan cara ngasih tumbal, itu kekafiran. Dan sihir yang kita dapat seperti Arizal dulu, latihan Rasengan, Kamehameha dan sebagainya, ketika Arizal di perguruan tenaga dalam. Itu beneran, demi Allah. Nggak pakai ritual nyembelih untuk apa-apa, enggak. Bener-bener persis banget kayak ngelakuin ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang tenaga dalam, Hunter x Hunter, Naruto, One Piece, di mana Ariza memfokuskan aura atau cakra ke seluruh tubuh, kemudian bikin bola api di tangan dan kerasa anget. Ketika Ariza nggak konsentrasi, ketika salah konsen, si auranya ngumpul di kepala kayak mau pecah. Lalu sama guru Arizal diginiin dari jarak jauh, langsung hilang semua rasanya. Itu bener, demi Allah ngerasain itu. Sihir kayak gini, nggak ngelakuin kekafiran, tapi tetap aja haram, cuman nggak sampai kafir. Ya, nah orang-orang yang datang ke dukun, kemudian dukunnya ngelakuin sembelihan kepada ayam dan sebagainya, berarti dia udah setuju dengan poin nomor 1, menyembelih pada selain Allah.
Jadi itu masuknya kekafiran nomor 1. Adapun kalau yang datang ke dukun berkedok ustadz, si ustadznya mah ngasih jampe-jampe, ngasih zikir dan sebagainya, sehingga orang awam nggak ngerti kalau itu tuh kekafiran. Itu masuknya poin nomor 3. Jadi kalau ada orang tua kalian datang ke ajengan, jangan dikafirin. Kasih tahu, mah itu mah dukun, cuma masih belum ngerti. Ya itu berarti ada syubhat. Jangan dikafirin. Tapi kalau datangnya ke dukun yang beneran dukun, yang ngasih sesajen, nginjek-nginjek Quran, ngasih nulis Quran dengan darah haid, itu mah kafir udah. Dengan kita ngasih tahu atau nggak usah dikasih tahu juga udah kafir itu. Tapi ya udah tetap kasih tahu biar lebih ngeh gitu ya. Gitu. Ingat ya, bedanya tegakkan hujah dengan hilangkan syubhat. Kalau tegakkan hujah itu cukup dikasihin aja. Nih, ya. Beres. Kalau hilangkan syubhat harus diskusi lebih panjang, dibuat ngerti. Kalau belum ngerti ya udah jangan dikafirin. Cukup kita bilang ya dia salah karena dia nggak ngerti. Orang yang bilang riba halal, poin nomor berapa? 2. Orang yang bilang bunga bank halal, poin nomor 3. Kok bisa sih? Riba haram. Tapi orang-orang awam ngira kalau bunga bank bukan riba. Makanya orang yang bilang bunga halal gak bisa kita kafirin. Karena dia ngiranya bunga bank tuh bukan riba. Ada orang-orang yang bilang riba haram, Allah memerangi riba. Anggar we jadi nasabah di bank konvensional. Kenapa? Soalnya ada bunga mah gak apa-apa. Dia gak ngerti gitu. Ya, paham ya? Jadi kalau bilang riba halal kafir jelas. Tapi kalau bilang bunga bank halal, dia nggak kafir, tapi dosa, tetap dosa. Cuman dia nggak ngerti. Oke, baik, alhamdulillah. Ini maaf lama banget ya. Yang mau live izinkan, tapi kasih waktu 7 menit lagi buat tanya jawab karena ini perkara penting ya. Tapi nanti insya Allah kedepannya udah ngerti lah, kita nggak usah lagi bahas lebih lanjut. Kalau ada yang nggak setuju dengan pendapat Ariza nggak apa-apa ya. Tapi Ariza ini pendapat yang pegang ya, sehingga ya udah ya. Oke. Izin bertanya bagaimana dengan pertanyaan banyak banget. Ini tolong di screenshot ya pertanyaan-pertanyaannya, nanti insya Allah Ariza akan bahas di pekan depan. Kalau misalnya nggak kebahas semua ya. Ini banyak banget. Oke, silakan Alfian. Yang dukun berkedok ustadz nomor 3 apa nomor 2? Kalau dukun berkedok ustadz tuh poinnya nomor 3. Karena dia nggak ngerti. Orang-orang awam yang datang ke sananya kan ngiranya bukan dukun, ini mah orang yang diberi ilham sama Allah. Sehingga Allah ngasih lewat mimpinya, sehingga dia tahu apa yang terjadi di masa depan berdasarkan mimpi gitu. Nah, orang awam yang datang ke sananya ngira dia orang soleh. Paham ya? Makanya nggak bisa kita kafirin. Tapi kalau misalnya datangnya langsung ke dukun, kafir itu mah. Dukun yang menyembelih untuk tumbal itu. Nomor 1 itu ya. Nomor 1 itu mah. Paham ya? Alhamdulillah. Baik. Jujur seneng banget loh pas udah ngebahas ini, jadi lega gitu lah, jadi ngerti. Paling nanti kalian yang mungkin agak nanyanya poin yang nomor 3 ini maksudnya yang syubhat atau yang jelas gitu ya. Bagaimana dengan orang awam yang memberi selamat Natal atau tasyabuh yang lainnya berkaitan dengan nomor 1? Baik, kalau ucapin selamat Natal yang dimaksud adalah selamat Anda menyembah selain Allah, jelas itu poin nomor 1, kafir itu. Tapi orang-orang yang mengikuti ucapan selamat Natal, yakin semua orang yang masih ngaku muslim dan dia belajar agama, dia yakin mereka ngucapin selamat Natal bukan karena nyembah selain Allahnya, tapi karena liburannya. Sehingga itu dosa besar. Tapi ini masuknya syubhat yang nomor 3. Makanya kita nggak kafirin orang yang ngucapin selamat Natal. Coba deh kita nanya ke orang yang ngucapin selamat Natal, kamu ngasih selamat kepada nyembah selain Allah? Pasti dia akan bilang, enggak, nyembah selain Allah masalah. Pasti dia ngomong gitu kan. Tapi saya mah ngucapinnya ini karena ya cuman ya liburannya doang, atau selamat bersama keluarganya, pasti gitu ngomongnya. Maka ngucapin selamat Natal jelas itu haram, itu dosa besar. Tapi orang yang ngucapin selamat Natal nggak kita vonis kafir, tapi itu masuknya ke poin nomor 3 ya. Kekafiran, tapi kekafiran yang ada syubhat. Belum lagi ada fatwa dari Mesir atau dari mana, dari ulama Mesir yang ngebolehin ucapan selamat Natal. Yusuf Qaradawi ngasih kebolehan selamat Natal tuh bagi orang-orang yang tinggal di negeri yang mayoritas kaum musyrikin, yang takut malah diganggu. Jadi sebenarnya ada itunya, cuman salah paham terhadap tafsir terhadap fatwa dari Syekh Yusuf Qaradawi tersebut. Oke, baik.
Gimana kalau orang yang mengakui bahwa syirik itu haram dan kufur, tapi dia nggak tahu kasus A, B, C termasuk syirik? Apakah nggak bisa dikiaskan dengan kasus bunga dan riba tadi? Nah, bagaimana kalau orang yang mengakui bahwa syirik itu haram dan kufur, tapi dia nggak tahu kasus A, B, dan C termasuk syirik? Apakah nggak bisa dikiaskan dengan kasus bunga dan riba tadi? Ya, ini mirip sama sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam. Ya, kemudian minta Zatu Anwar, yaitu mirip. Sahabat yang baru masuk Islam ini tahu tentang haramnya syirik, tapi malah minta kasih pohon ya. Itu kan kemarin udah dibahas ya, apakah itu syirik kecil atau syirik akbar. Ini sebenarnya ada pembahasan agak panjang. Nah, nanti mudah-mudahan ingetin aja ya, mudah-mudahan minggu depan atau minggu depannya lagi bahas secara dia, pertanyaannya bagus. Apakah sahabat yang ngelakuin syirik akbar ini dia divonis kafir? Yang jelas dia nggak divonis kafir oleh Nabi SAW. Apa alasannya nggak divonis kafir? Apakah itu karena emang diberi uzur kekafiran, kesyirikan diberi uzur, ataukah kespesialan dalam kasus itu aja? Nah, itu ada pembahasan tersendiri. Oke? Terima kasih Cardi atas pertanyaannya, itu bagus. Karena ini juga di antara poin yang dipegang oleh Ustadz Doni Arif Wibowo dan sebagainya adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan akbar dari kalangan kaum muslimin, mereka mengakui bahwasanya syirik itu haram dan kafir. Kan lucu gitu. Syirik haram, syirik kafir, tapi anggarannya nyembah ke kuburan. Makanya kata Ustadz Doni Arif Wibowo, mereka pun harus dikasih uzur. Itu pendapat, ingat ini pendapat minoritas ya, pendapat minoritas yang nggak setuju dengan kasus itu ya. Oke, baik, nanti insya Allah mudah-mudahan ada pembahasannya, tapi izinin ya biar lebih matang lagi 1-2 mingguan. Alvan bertanya 2 menit lagi ya. Banyak orang muslim di sini yang percaya zodiak, tapi kalau mereka yang percaya zodiak ini karena mengira bahwa ramalan bintang itu berbasis sains astronomi, apakah mereka masih bisa mendapatkan uzur? Enggak lah. Dari mana basis sains atau astronominya? Enggak ada secara logikanya, teman-teman. Nih, dalam kasus poin nomor 2 dan poin nomor 1, tidak disyaratkan mereka paham. Yang penting dikasih tahu aja. Karena bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, Allah sebutkan setelah dikasih hujah, mereka ngerti nggak? Nggak. Kata Allah, am tahsabu anna aktsaruhum yasma'una aw yaqilun? Apakah kamu mengira mereka tuh mendengar dan ngerti? Enggak, kata Allah. Mereka nggak ngerti, tapi Allah tetap vonis mereka kafir. Dari mana saintifiknya gitu loh? Dari mana bintang jadi saintifik? Ramalan bintang saintifik. Kalau misalnya ramalan bintang tuh maksudnya ketika bintang ini ada di sini, maka biasanya ini musim hujan. Kalau itu emang saintifik. Tapi kalau bintang ini membuat dia jadi cocok untuk jadi penyanyi, dari mana nyambungnya? Itu pakai logika anak kecil juga pasti nanya, dari mana itu ya? Gak nyambung gitu. Ada yang mau nanya langsung terakhir ya, insya Allah dari bintang. Ya, assalamualaikum. Izin bertanya, misalkan kita tahu keluarga kita misalkan ada yang terjerumus ke dalam dosa pembatalan keislaman ini, cuman kemudian kita sempat menghadiri ketika mereka itu sakaratul maut dan sempat menalkin mereka. Gitu. Ya. Apakah mereka berarti otomatis menjadi muslim atau gimana? Kemudian kalau kita tidak sempat menalkinnya tapi kita mendapatkan kabar orang yang bersama mereka itu berhasil menalkin orang tersebut, apakah berarti kita menganggap mereka Iya. Kalau misalnya ketika talqin dia ngucapin la ilaha illallah, insya kita vonis dia muslim. Kita vonis dia muslim ya. Karena kalau menjelang sakaratul maut yang bisa ngucapin la ilaha illallah hanya orang-orang yang Islam aja. Orang Islam yang imannya nggak kuat aja nggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Berarti kalau dia bisa berhasil la ilaha illallah, kemungkinan besar dia udah tobat, maka kita vonis dia muslim. Oh ya, hampir aja lupa ini sebagai penutup. Kalau kalian melihat teman-teman kalian udah terjatuh kepada kekafiran poin nomor 1 atau 2, kalian vonis dia kafir, tapi jangan di publik. Jangan di publik. Bahaya. Seperti ketika Ariza mengkafirkan dosen di Dressrosa. Sayang, udah jelas ini kafir. Dia ngomong Islam bukan satu-satunya agama yang benar. Kan udah jelas itu nomor 1 ya. Kalau bilang Islam bukan satu-satunya agama yang benar, berarti meyakini Allah ada 2 juga bener gitu. Itu kan poin nomor 1 banget. Sayangnya Ariza statementnya langsung gitu di publik. Makanya Ustaz Hasan Al-Jaizi bilang ya, kalau Anda
yakin tentang kekafiran seseorang, yang mana kebanyakan orang nggak tahu tentang kekafirannya, cukup Anda vonis dia kafir. Tapi kalau si orang tersebut diprosesinya sesuai dengan ajaran Islam, jangan dilarang. Udah, orang-orang memprosesi kematiannya sesuai ajaran Islam karena dalam pandangan mereka dia Islam gitu. Tapi kita yakin kekafiran dia, ya udah, saya dengan nggak usah. Kalau misalnya naudzubillah orang tua kita kafir, tapi banyak yang nggak tahu, akhirnya kita dikasih warisan, haram nggak? Haram. Orang tua kita misalnya kafir, misal melakukan pembatal keislaman, tapi keluarga yang lain nggak tahu, menganggapnya muslim, sedangkan kita yang tahu cuma kita doang, kan dibagi harta warisannya kepada anak-anak yang lain. Ya bagi mereka halal karena mereka taunya orang tua muslim gitu. Tapi kita tahu misalnya, naudzubillah ya, ini semoga nggak ada kasus gini, orang tua kita melakukan kekafiran dan kita tahu belum taubat, dan kita dikasih uangnya, ya udah, setelah dikasih uangnya jangan dipakai uangnya, disucikan aja, kasih ke pembangunan umum atau kemana gitu, ke orang miskin dan sebagainya gitu. Paham ya? Alhamdulillah, itu aja ya. Maaf untuk yang kasus tadi, misalkan kita nggak menalkin, cuma langsung dapat kabar aja udah ditalkin gitu, itu gimana ya? Kalau misalnya udah ada kabar ditalkin, kita husnudzan aja lah, dia udah masuk Islam gitu ya, dengan ngucapin la ilaha illallah, mudah-mudahan. Atau kalau bisa lebih rinci lagi, dikasih tahu, ditanya, bisa ngucapin la ilaha illallah nggak? Kalau bisa kayak gitu sih ya. Kalau misalnya kita nggak tahu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi juga, beliau tuh walaupun tegas banget dalam masalah kekafiran, tapi terkadang memvonis individunya, kadang-kadang beliau malah enggak. Jadi secara teori beliau keras, tapi kalian tahu Ibnu Arabi, Ibnu Arabi yang udah jelas kekafirannya tuh, divonis kekafiran sama hampir seluruh ulama, tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi malah nggak ngekafirin Ibnu Arabi. Kok bisa sih? Padahal secara teori kan beliau keras banget, tapi kok nggak kafirin? Nah, ulama menjawab, bisa jadi karena beliau mengira Ibnu Arabi udah taubat sebelum matinya gitu. Jadi gitu, ada mungkin karena kekhawatiran itu, karena kan mungkin kejadiannya udah lama, terus sudah ada yang dakwahi, dikiranya udah masuk Islam lagi, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi nggak mengkafirkan individu yang sebenarnya udah dikafirin oleh hampir seluruh ulama gitu. Ya, jadi kadang-kadang secara teori gini, tapi secara praktek kadang nggak selalu hitam dan putih, ada yang abu-abu tetap, walaupun selevel ulama kadang-kadang abu-abu, sehingga ketika abstain ya dengan keterbatasan ilmu ya dimaafkan gitu. Oke? Baik, itu aja udah dulu ya teman-teman. Udah 10:20, Masya Allah, panjang banget materi ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa di screenshot ya, Hashim, di screenshot buat kita jawab di pekan depan insyaallah. Terus nanti besok pagi insyaallah ada biasa ya kajian fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.